Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Pada kesempatan video kali ini, gue akan membedah misteri-misteri yang ada di dunia ini. Seperti cerita kali ini yang berjudul Kain Kafan Hitam. Sebuah kisah dari seorang bernama Samaran, yaitu Pak Budi, yang notabene itu kaya raya, tapi dia suka berjudi dan mabuk-mabukan. Sekaligus dia ini memiliki bisnis haram. Gimana kisahnya? Tonton terus sampai habis. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Kalau udah, ini dia ceritanya. Jadi, awal cerita ini tuh dimulai saat salah satu tetangganya si Ade yang meninggal dunia. Sebut aja namanya Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang gak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Kelakuan yang buruk seperti itu didukung juga sama kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebanyak itu dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bisa juga disebut dengan rentenir. Saat Pak Budi meninggal, semua warga itu tidak ada yang mau datang ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Ya meski si Ade ini nggak percaya kalau Pak Budi ini seorang muslim. Karena emang belum pernah ada yang lihat kalau Pak Budi ini sholat. Akhirnya para tetangga itu bersedia menolong. Dan Ade yang masih remaja itu diajak ayahnya buat ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang udah disediain buat membungkus tubuh Pak Budi ini nggak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar. Tetapi tetap aja tuh nggak ada yang muat. Nah, pas itu hidungnya si Ade ini udah nyium bau busuk dari tubuhnya Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat nyaranin buat ganti kain kafan putih jadi kain kafan yang warnanya hitam. Entah ide dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Dan itu pas saat membungkusnya itu sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas buat Pak Budi. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, Ade masih diri tuh di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas meja. Saat itu secara tiba-tiba dan perlahan tubuh Pak Budi ini bergerak dan duduk. Lalu dia tuh nolehnya tuh kaku ke arah si Ade dan matanya itu melotot. Lalu mulut Pak Budi ini tiba-tiba bergerak dan bilang, "Pakai hitam, siapa takut?" ketika Budi itu kaget, pas dilihat lagi mayat Pak Budi, ternyata mayatnya tuh masih terbujur kaku. Tiba-tiba bulu kuduk si Ade ini berdiri. Ade ini baru pertama kali dalam hidupnya melihat mayat yang dibungkus pakai kain kafan yang warnanya hitam. Mungkin ini juga pertama kalinya dalam sejarah kain membungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Akhirnya, setelah keranda datang, para pelayat ini segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat buat disolati. Ade saat itu gak ikut karena hujan lebat, lebih baik tidur. Nah emang cuaca itu dingin banget. Saat tiba di rumah, semua orang tuh gak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka buat ngebantu. Ada yang mulai merinding, entah dinginnya tuh karena hujan atau karena apa. Akhirnya dia mutusin buat pergi ke kuburan sama ayahnya. Beruntung pas Ade balik lagi ke musola, iringan para pelayat ini udah bersiap berangkat. Ade lihat di depan keranda yang membawa tubuh Pak Budi itu diangkat sama 10 orang. Dari 10 orang itu berasa tidak kuat membawa keranda yang di dalamnya itu Pak Budi. Seakan-akan mereka tuh mengangkat beban yang sangat berat.
Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menghentikan mereka. Selang beberapa waktu, tibalah di kuburan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka itu sulit menggali karena tekstur tanah yang sangat keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali, namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter aja. Akhirnya, sang kiai pun memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai deras, beserta suara petir yang juga semakin keras. Akhirnya mereka itu berencana buat memasukkan dengan tali. Tetapi sebuah hal itu terlaksana. Mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi itu jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat ini pulang ke rumah masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak enak itu telah beredar. Para tetangganya si Ade ini nyeritain tuh bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumah Ade pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung, Ade tidak melihatnya. Hanya orang tuanya Ade aja nih yang diganggu sama hantu Pak Budi. Keluarga Pak Budi itu nyaranin buat gak nyeritain perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Setelah sebulan kemudian, Ade ini pergi keluar kota buat mengunjungi temannya. Ade itu bercerita perihal Pak Budi. Alasan ceritain ke temannya pas itu karena udah sebulan hantu Pak Budi itu nggak muncul. Dan ini di luar kota, apalagi temennya ini nggak kenal sama Pak Budi. Tetapi hal itu salah. Setelah Ade pulang, sehari kemudian, temennya ini nelpon si Ade. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti apa yang digambarkan sama si Ade. Dalam ceritanya, dia sampai ngompol di celana. Ade yang gak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temennya yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Ade nyeritain semuanya perihal hantu Pak Budi. Dan setelah Budi ini pulang, besoknya temannya itu nelpon dan ceritain hal yang sama seperti yang dialami temennya yang pertama tuh. Ade yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi tuh ke teman perempuannya yang tinggal di luar negeri. Ade nyeritain tuh lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban atau kabar apapun, di situ dia lega. Karena Ade ini berpikir kedua temennya yang nelpon dia itu hanya mimpi horor karena ceritanya si Ade. Tetapi saat hari kelima, sebuah email itu datang dari teman perempuannya. Dalam emailnya, dia itu nyeritain bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya, itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian udah dengerin cerita ini, tolong jangan katakan bahwa gue yang ceritain. Karena gue juga takut ketemu sama berkain kafan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian didatangi hantu Pak Budi itu, sampaikan saja salam dari Ade. Dan cerita pun selesai. Nah, dan ini cerita dari gua.
Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa hidup itu kita harus berbuat baik dan jangan menjadikan kesusahan orang itu menjadi kesempatan buat kita. Gue Galang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in next video and bye bye.